Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zeka. Oke, di video kali ini teman-teman akan saya review MIUI 13 terbaru ya di Redmi Note 10 Pro. Sebelumnya saya menggunakan Mi Pilot dan mendapatkan update OTA langsung dari pengaturan teman-teman. Dan di sini kita akan coba review dulu, fokus ke hal yang baru teman-teman ya. Nah, oke, di sini kita coba lihat, masuk dulu ke pengaturan, kemudian kita ke tentang telepon dan kita masuk ke versi MIUI. Nah, sebelumnya di MIUI Pilot kita tidak bisa nih ya untuk akses apa yang baru, masih terkunci di gembok teman-teman, seperti itu. Nah, saat ini sudah update ke MIUI 13.0.4, ini baru bisa kebuka apa yang baru. Kita coba lihat di sini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita coba zoom dulu. Oke. Nah, apa yang baru? Nah, di sini kita coba lihat teman-teman. Wallpaper super kristalisasi. Nah, kebetulan untuk wallpaper super di HP saya ini masih belum ada. Nanti kita coba lihat di tema teman-teman ya. Kemudian ekosistem widget baru dengan dukungan aplikasi. Nah, ini juga untuk terkait widget dengan dukungan aplikasi, berarti kita harus install aplikasi lagi. Seperti itu teman-teman. Yang pasti ini sudah mendukung. Nah, nanti juga ini saya akan bahas di video terpisah ya teman-teman ya. Kemudian untuk pengoptimalan meningkatkan stabilitas secara keseluruhan. Nah, jadi untuk pengoptimalan, jadi ini meningkatkan stabilitas secara keseluruhan dibanding versi MIUI Pilot sebelumnya ya. Kemudian di sini wallpaper tadi yang atas ya, baru wallpaper super kristalisasi. Kita akan coba lihat nanti di bagian tema teman-teman ya. Atau di bagian wallpaper ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti ya itu tadi harus dengan menggunakan aplikasi tambahan lagi. Kemudian fitur lainnya di sini kita coba lihat teman-teman. Nah ya, baru aplikasi dapat dibuka sebagai jendela mengambang langsung dari bilah sisi. Betul teman-teman. Karena di Redmi Note 10 Pro ini di MIUI sebelumnya pun di MIUI 13 Pilot itu sudah ada yang namanya sidebar teman-teman ya. Nah ini sudah ada nih garis di pinggir sebelah kiri ya. Kalau misalkan kita geser seperti ini teman-teman, dia akan muncul berbagai macam aplikasi yang ada di smartphone-nya. Nah contoh di sini kita akan coba buka MIUI Downloader. Nah seperti ini, dia langsung kebuka teman-teman ya, seperti itu untuk jendela mengambangnya. Kemudian kita coba tes lagi di sini, kita coba Play Store. Nah ini dia teman-teman ya, ini langsung kebuka nih tuh ya. Mantap, ini stabil. Kemudian apalagi kita coba di sini ya. Ini nih apa? GPU ya, GPU coba nih. Nah, dia juga bisa tuh GPU ya. Nah, ya. Ini dengan skor 1.208.400 ya. Seperti itu. Nanti kita coba tes di bagian uji performa, teman-teman. Di sini saya bahas dulu nih apa yang baru dulu di sini. Nah, oke, jadi itu ya untuk di bagian aplikasi dapat dibuka sebagai jendela mengambang langsung dari bilah sisi. Seperti itu teman-teman. Jadi ini udah bisa ya. Keren. Kemudian di sini ada pengoptimalan dukungan aksesibilitas yang ditingkatkan untuk aplikasi telepon, jam dan cuaca. Nah, berkaitan dengan telepon seperti itu di MIUI Pilot sebelumnya. Nah, ada yang mengeluhkan bug di telepon. Tidak bisa telepon, tidak bisa menyimpan kontak dan lain sebagainya teman-teman, seperti itu ya. Memang itu masih bug, tapi sekarang ini untuk fitur ini ya di bagian aksesibilitas terkait telepon, kontak, jam dan cuaca ini sudah stabil teman-teman ya, udah lancar seperti biasa lah, nggak ada masalah seperti itu. Nah kemudian di sini ada pengoptimalan simpul pemetaan, pikiran lebih nyaman dan intuitif sekarang. Nah kalau terkait hal ini kemungkinan dia adalah halaman utama dengan pemetaan icon ya. Itu kalau menurut saya, tapi takutnya kalau saya salah boleh dikoreksi oleh teman-teman di sini nanti di kolom komentar ya. Nah, kalau menurut saya itu, jadi sekarang ini udah yang baru ya, karena sebelumnya juga sebelum saya update aplikasi launchernya itu tidak bisa. Kalau sekarang ini sudah bagus tuh. Sudah bisa 7 kali ya, 4 kali 7 seperti itu, mirip banget seperti iPhone ya. Keren seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini teman-teman di bagian sistem, nah MIUI stabil dengan sistem operasi Android 12. Oke.
Nah, ini sudah jelas Android 12. Nanti kita coba lihat teman-teman. Kemudian patch keamanan Android diperbaharui Januari 2022. Nah, ini ada yang keliru teman-teman. Ini salah. Harusnya bukan Januari ya. Harusnya Februari. Nah, keamanan sistem ditingkatkan. Oke. Yang pertama kita coba lihat dulu di sini ya. Ini kita coba atur lagi. Kita jauhkan lagi. Nah, yang pertama di sini kita coba lihat dulu di bagian wallpaper ya. Kita langsung masuk di sini ke wallpaper. Ini kita seperti ini dulu aja. Ini kita keluarkan ya. Kita keluarkan dulu. Nah, kita masuk ke wallpaper dengan seperti ini aja. Nah, untuk widget juga seperti ini, masih sama seperti sebelumnya teman-teman ya. Nah, untuk widget kita coba lihat ya. Nah, masih sama, nggak ada perubahan karena membutuhkan aplikasi lagi ya, dukungan aplikasi lagi seperti itu. Nah, ini kalau saya lihat-lihat di bagian widget ini masih sama seperti di versi sebelumnya. Nanti kita akan coba bahas teman-teman ya terkait aplikasi dukungannya, itu aplikasi apa sih untuk widget ya. Nanti kita bahas di video terpisah. Kemudian apalagi di sini di bagian pengaturannya. Nah, ini teman-teman. Nah, karena di sini saya menggunakan tema iOS untuk jangan tampilkan, ini harusnya muncul yang 4x7 sih ya. Nah, kita coba tutup lagi seperti ini ya. Kita coba masuk lagi dan kita coba aktifkan. Nah, ini harusnya 4x7. Cuman karena saya di sini menggunakan iOS, jadi dia nggak ada teman-teman. Seperti itu ya. Untuk 4x7. Yang pasti di sini jangan tampilkan teks, ini sudah ada. Kalau kita aktifkan ini, dia jadi ada teksnya. Dan juga di sini kita bisa masukkan lagi satu icon. Tapi kalau misalkan kita coba buka atau kita coba aktifkan, ini jadi enggak, jadi satu aja seperti ini. Dan ini bisa 7 ya. 1, 2, 3 sampai sini bisa 7. Kita masukkan 7 icon dan juga kalau misalkan ada tadi widget, kita bisa tambahkan. Itu keren banget. Cuman di sini tadi saya jelaskan di bagian widget ini masih belum ada yang baru, sama aja teman-teman. Contoh di sini ya yang kayak gini. Ini masih sama seperti yang sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, ini juga biasanya untuk widget-widget seperti ini, biasanya ini ada dukungan juga dari tema seperti itu. Biasanya kalau tema juga suka muncul di sini, teman-teman. Nah, ya. Karena aplikasinya mungkin belum update ya aplikasi dukungannya, jadi masih sama seperti versi sebelumnya. Nanti kita bahas khusus teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita coba masuk ke bagian wallpaper sini ya. Nah, kita coba lihat. Kemudian kita masuk ke sini aja ya. Dan kita ke wallpaper. Nah, seperti ini. Di sini masih belum ada wallpaper super. Adanya wallpaper bergerak dan juga ada efek layar utama. Seperti ini aja, teman-teman. Nah, efek layar utama ini kayak pas waktu saat booting ya, kalau nggak salah nih teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita wallpaper bergerak, nah ini wallpaper bergerak ini sudah ada di versi Mi Pilot sebelumnya, teman-teman. Contoh seperti ini. Atau mungkin kristalisasi itu seperti ini ya. Nah, seperti itu wallpaper supernya. Mungkin ya. Karena setahu saya kalau wallpaper super itu kita kayak contoh Earth ya atau Mars seperti itu ya. Yang seperti itulah wallpaper super, yang planet-planet seperti itu. Nah, itu wallpaper super ataupun yang gunung gitu kan. Seperti itu, ataupun juga yang geometrik seperti itu. Nah, ataupun gimana gitu teman. Saya juga masih kurang paham nih untuk yang bagian wallpaper kristalisasi. Nah, bagi teman-teman di sini yang sudah ada fitur tersebut wallpaper super kristalisasi, bisa komen di kolom komentar. Bagaimana teman-teman? Ya, bentukannya itu seperti apa gitu kan. Atau mungkin ini gitu kan. Nah, karena banyak juga ini. Ya, ini juga sama nih, tuh kan. Seperti ini. Kemudian ini juga sama. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini juga sebetulnya wallpaper live sih, wallpaper super sebetulnya, cuman seperti ini doang. Jadi bergerak saja. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti itu teman ya untuk di bagian wallpaper tadi. Nah, dan juga di wallpaper super, jadi di sini masih belum ada. Nanti kita akan coba bahas ya. Kita akan coba pasang wallpaper super di Redmi Note 10 Pro yang sudah di MIUI 13, apakah bisa atau tidak teman-teman. Seperti itu. Oke, selanjutnya tadi di bagian sistem ya. Di bagian sistem kita langsung saja masuk lagi ke bagian pengaturan. Ke sini ya. Kemudian kita coba lihat di bagian sini, di bagian tentang telepon. Seperti ini. Dan di sini untuk patch keamanan. Nah, patch keamanan di sini dia itu di bulan 2 Februari. Nah, tadi itu keliru teman-teman di sini ya. Ini salah.
Ini harusnya Februari ya, bukan Januari. Ini harusnya Februari. Seperti itu ya. Nah, karena ya di sini kita teman-teman lihat ya 2022-02-01 ya. Ini sudah di bulan Februari seperti itu ya. Kemudian kita coba lihat di sini untuk Android 12-nya seperti ini ya. Oke. Kalau kita coba buat jam 12 dia baru keluar muncul. Nah, seperti ini. Jadi ini udah stabil Android 12. Keren. Seperti itu. Kemudian di bagian sini juga, di bagian apa namanya? Setelan tambahan, kemudian sini ada fitur juga nih, penambahan memori ya. Enhance ya, di enhance tuh yang rame-ramenya tuh. Ada penambahan memori ekstra. Nah, di sini juga ada teman-teman, di MIUI 13 ini ada, tidak hilang untuk penambahan memorinya. Seperti ini. Kalau RAM 8GB, internal 128, kita mendapatkan 3GB tambahan virtual RAM ya, bukan RAM fisik ini ya. RAM virtual. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk di bagian aksesibilitas lagi di sini ya, di bagian stand tambahan ya, pintasan gerakan, bola pintas, mode operasi satu tangan. Ini masih sama seperti yang sudah saya bahas di review MIUI Pilot sebelumnya ya, yang MIUI 13-nya. Kayak gini nih. Ambil screenshot partial atau sebagian ini sama. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi itu saja mungkin yang saya temukan dulu ya di sini. Kemudian yang pas saat booting ya, pas saat booting juga masih sama seperti di MIUI 13 Pilot yang sudah saya bahas atau review sebelumnya. Nggak ada perubahan. Itu juga bisa terpengaruh atau bisa dipengaruhi oleh tema kita ya. Mau pakai tema yang ROG ya nanti pas MIUI-nya berubah jadi ROG seperti itu. Itulah yang menariknya di HP Xiaomi ini teman-teman. Ya. Oke. Jadi seperti itu aja mungkin teman-teman ya yang saya temukan dulu nih bagi teman-teman di sini yang sudah update juga ke MIUI 13 yang stabil ini. Kalau ada yang kurang dari saya boleh tambahkan di kolom komentar. Mungkin di next video saya akan coba tes performa ya, mulai dari Antutu, kemudian Geekbench 5, kemudian apa lagi? GPU ya, kemudian throttling dan lainnya. Itu nanti saya akan coba tes, dan juga gaming mungkin nanti ya sedikit-sedikit saya coba perlihatkan untuk gaming di sini seperti apa gitu kan untuk di bagian performa. Yang jelas saya simpulkan dulu di sini untuk Redmi Note 10 Pro ini semuanya balance, semuanya seimbang seperti itu. Mau dari desainnya ini udah cakep banget, keren banget, layar sudah Super AMOLED, performanya juga kalau saya simpulkan sekarang itu sudah seimbang, stabil lah, terlalu lemot enggak, terlalu cepat juga enggak, jadi seimbang, balance teman-teman. Seperti itu ya kalau saya simpulkan sekarang nih. Cuman yang agak luar biasa itu di kameranya saja, 108 megapiksel dan dia punya kamera makro tele. Ini keren banget teman-teman. Kamera makro bisa atur fokus secara manual, keren banget. Seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini terkait review MIUI 13 versi stabilnya untuk global ya di Redmi Note 10 Pro. Oke. Nah, mungkin teman-teman ditimbang kapan nih review Poco X3 Pro yang sudah update terbaru. Nanti saya akan bahas teman-teman. Santai aja, tenang. Yang pasti teman-teman subscribe dulu biar nggak ketinggalan informasinya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.